Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzman Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi belum lama ini pamer keberhasilan dia yang mengklaim bahwa ekonomi Indonesia sekarang ini tumbuh di atas 5%, bahkan angkanya sampai 5,11%. Angkanya sebenarnya itu angka biasa saja, tapi kata Jokowi itu terjadi, itu hal yang menggembirakan karena negara-negara lain kata dia itu sedang berada di sudah masuk ke jurang, artinya ekonominya nyungsep begitu ya. Nah, soal ini yang kemudian coba dibongkar oleh Managing Director dari PEPS. Ini PEPS ini Political Economy dan Public Studies ya. Dan ini Antoni Budiawan menyampaikan itu dalam sebuah perbincangan bersama dengan forum profesor dan doktor Insan Cita dari Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Nah, apa saja yang jadi catatan dari Antoni Budiawan dengan klaim Jokowi itu yang dia disebut itu sebagai sebuah manipulasi, dan secara bercanda dia menyebutnya mirip dengan Sirekap KPU beberapa waktu yang lalu. Saya membawakan hanya 3, yaitu pertama tadi kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi 5,11%. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan ekonomi 5,11% ini benar apa tidak? Karena banyak yang skeptis, banyak yang nanya kepada saya, apa benar Pak Antoni bahwa pertumbuhan ekonomi kita 5,11%? Jadi ini ada sebagai tanda tanya besar. Ya, apakah kita boleh bertanya untuk itu? Ya, karena ada suatu kejanggalan. Jadi ada kawan yang mengatakan, ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita memang sudah di-set 5%, seperti sudah ada algoritmenya kan gitu kan ya, apapun akan menjadi sekitar 5%. Sebagai guyonan seperti Sirekap katanya. Jadi kita lihat, pertanyaannya adalah apakah pertumbuhan ekonomi itu 5,11%? Nah, di sini sebelumnya adalah di 2019 sudah ada pertanyaan sejenis bahwa kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bisa bertumbuh sekian dalam waktu yang lama sampai sekitar around 5%. Dia bilang kenapa? Kok bisa begitu dalam waktu yang lama pertumbuhan itu 5%? Yang mempertanyakan adalah Gareth Slater dari Capital Economics Limited di London. Dia bilang bahwa kenapa bahwa itu kok bisa, padahal kalau kita lihat data-data terakhir aja, dia bilang bahwa growth di dalam household spending itu melemah 5,01% di third quarter dibandingkan dengan 5,17% dibandingkan third quarter yang lalunya. Dan government spending juga turun tajam, investment dan sebagainya turun. Kenapa masih bisa 5%? Pertanyaannya adalah sama sekarang. Kenapa bisa 5%? Jadi kita lihat pertumbuhan, kalau kita lihat PDB harga berlaku, pertumbuhannya hanya 4,26%. Jadi pertumbuhan Q1 2024, triwulan 1 2024 terhadap year on year, terhadap Q1 2023, pertumbuhannya hanya 4,26%. Jauh lebih rendah daripada harga konstan, yaitu 5,11%. Apa artinya? Artinya di sini ada deflasi. Ya, deflasi di Q1 2024 terhadap Q1 2023, 0,81%. Jadi kalau PDB nominal harga berlaku lebih rendah daripada harga konstan, itu cuma ada satu kemungkinan, yaitu terjadi deflasi. Jadi artinya kita sangat mudah memanipulasi pertumbuhan real dengan memanipulasi deflator. Nah, di sini kita lihat bahwa apakah benar bahwa Q1 2024 terhadap Q1 2023 terjadi deflasi 0,81%. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, ini saya menghitung sendiri mengenai deflator-deflator tersebut, maka kita lihat bahwa ada pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat di sini adalah pertumbuhan berdasarkan harga berlaku
dan sumber pertumbuhan berdasarkan harga konstan. Nah, di sini adalah deflator, akumulasi deflator untuk mengkonversi dari harga berlaku menjadi harga konstan, dan di sini adalah tahunannya yaitu 3,25% untuk konsumsi rumah tangga, ya, dan konsumsi, dan hanya investasi ini 1,14%. Dan yang lebih hebat lagi adalah bahwa barang dan jasa ini adalah minus deflasi 3,47%, dan importnya adalah. Dan di sini bahwa diskrepensi statistik ini sangat besar. Jadi di sini adalah kontribusinya. Dia berkurang 1,92%, tetapi di sini adalah bertambah 0,055%. Nah, di sini yang kita pertanyakan. Jadi artinya benar bahwa pertanyaan dari Gareth Slater dari Capital Economics Limited di London, dalam waktu yang begitu panjang bisa growing sekitar 5%. Padahal kita lihat bahwa aktivitas ekonomi Indonesia itu sangat-sangat berbeda sekali setiap quarter. Kecuali tentu saja sewaktu pandemi. Tadi yang disebutkan mengenai pertumbuhan 7% dan sebagainya, itu adalah mengenai adjustment dari pandemi. Seperti juga di Spanyol, dia pernah tahu secara tahunan atau secara quarteran, dia bertumbuh hampir 20%. Di beberapa negara pada saat itu bertumbuh 15%, 18%, 20%. Karena itu adjustment dari sewaktu konsumsi masyarakat turun tajam, dan kemudian dengan quantitative easing, lalu kemudian stimulus dari ekonomi, dan langsung spending daripada pemerintah dan sebagainya itu kemudian meningkat lagi, dan dia mengkoreksi penurunan yang lalu sehingga naiknya adalah bisa mencapai 20%. Nah tadi ini cukup keras ya kritiknya dari Antoni Budiawan, tapi ternyata dia bukan sendirian karena dia tadi menyebut ada seorang pengamat asing yakni Gareth Leader dari London yang katanya juga mempertanyakan soal itu. Dan soal adanya klaim-klaim pertumbuhan ekonomi itu ternyata sebenarnya bukan hanya monopoli di Indonesia. Ini sebuah studi yang dilakukan di Universitas Harvard di Amerika Serikat juga pernah mencatat kejanggalan pertumbuhan ekonomi di India. Ini sebuah studi kasus yang disebut sebagai overestimated, ya artinya terlalu overestimated, artinya itu berlebihan lah begitu. Dan ini yang sering disebut sebagai how to lie with statistic. Di sini adalah ada studi dari Arvind Subramanian itu mengatakan bahwa India itu melakukan estimation, dia punya GDP growth itu bisa kurang lebih sampai 2,5% plus minus 1%. Artinya bisa 1,5% mencapai 3,5% dari pertumbuhan ekonomi di India dari 2011 sampai 2016, 2011-2012, karena mereka adalah startingnya April, dan 2016-2017. Jadi di situ ada overestimate, dan tidak tanggung-tanggung bahwa ini adalah working papers untuk di Harvard University. Jadi bahwa ini benar-benar adalah ya teruji ya, bukan working papers yang biasa di situ. Jadi sangat mungkin sekali bahwa manipulasi untuk statistik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terutama dengan Indonesia, di mana bahwa di sini pertumbuhan ekonomi harga berlakunya adalah 4,26%, tetapi harga realnya adalah 5,11%. Lalu kemudian, ini kita bicara Q1. Apa kejanggalan yang lainnya? Kejanggalan yang lainnya kita lihat di sini mengenai fiskal. Realisasi penerimaan perpajakan itu turun 8,2% dibandingkan Q1 dan 2023. Q1 2024 dibandingkan Q1 2023 itu turun 8,2%. Sedangkan PPN dan PPNBM, di sini yang banyak adalah PPN-nya, turun 16%. Artinya kalau kita lihat, PPN ini adalah untuk konsumsi dalam negeri.
Jadi untuk konsumsi dalam negeri ini kelihatannya harusnya down. Karena kita lihat tadi ada inflasi, inflasinya cuma sekian persen, tapi turunnya dari PPN ini sangat tajam sekali. Ini adalah kejanggalan-kejanggalan yang harus kita kritisi. Dan kalau kita lihat ekspor, ekspor ini meningkat biaya keluarnya sampai 37,3%. Gitu. Ini adalah diambil dari realisasi penerimaan perpajakan dari Kementerian Keuangan. Jadi data ini menunjang bahwa kita tentu saja sangat skeptis, tentu saja sangat ragu-ragu atas data yang dipublikasi oleh BPS. Dan kalau kita lihat bagaimana ke depannya setelah Pilpres, ini kan temanya adalah bahwa prospek ekonomi setelah Pilpres 2024, artinya Februari mungkin sampai dengan akhir tahun. Kalau kita lihat, salah satu tekanan terhadap APBN karena dia berkurang dari tahun lalu, sedangkan APBN 2024 diset tumbuh sekitar 9% dari APBN 2023, maka pencapaian Q1 2024, triwulan 1 2024 itu hanya 20% dari APBN pencapaiannya dari APBN. Kalau kita annualize, kalau kita mengatakan bahwa pencapaian ini adalah terus terjadi ke depannya, maka APBN kita akan menerima 80% dari apa yang realisasinya akan 80% dari yang ditargetkan. Artinya apa? Artinya akan terjadi krisis fiskal. Oleh karena itu, pemerintah sekarang sudah rencana-rencana adalah yang namanya iuran pariwisata mau diambil, padahal itu adalah melanggar undang-undang. Iuran pariwisata melalui Perpres itu rencananya dari Kementerian Marinvest, ya, Kementerian Luhut gitu. Itu mereka mengundang beberapa pihak untuk memberikan masukan bahwa akan disiapkan Perpres untuk iuran pariwisata. Padahal kita tahu bahwa penerimaan pajak atau pungutan negara, apapun itu namanya, itu harus melalui undang-undang. Itu adalah konstitusi, pasal 23A. Jadi ini melawan, jadi sudah kelihatannya panik. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah Pertalite mau dihilangkan. Ya memang kelihatannya bahwa ini rumor, bukan rumor. Bahwa test the water, apakah ada masyarakat kita ini menolak atau tidak? Kalau tidak menolak itu akan terjadi. Artinya apa? Artinya akan mengurangi semua subsidi-subsidi gitu. Dan kita dengar bahwa harga tarif listrik mau naik dan sebagainya, tidak jadi dan seterusnya ditarik ulur begitu terus gitu. Masyarakat ini dimainkan oleh mereka yang mempunyai kebijakan tarik ulur padahal adalah test the water untuk melihat kalau masyarakat tidak melakukan protes yang benar, maka itu akan naik sendiri gitu. Itu sudah banyak terjadi. Dan kemudian apa? Di perguruan tinggi, katanya uang sekolah, uang pangkal atau apapun namanya itu BPP atau dan sebagainya itu akan menaik gila-gilaan. Ini apa? Artinya pengurangan untuk dana subsidi. Bahwa yang tadi kita dibilang ada yang semacam apa? Mandatory spending, itu mandatory spending untuk kesehatan itu sudah dihilangkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Kesehatan. Dengan Undang-Undang Omnibus Kesehatan sudah tidak ada lagi yang namanya mandatory spending gitu. Jadi mereka adalah program based gitu. Jadi tidak ada. Jadi ini akan sangat buruk sekali fiskal kita. Ini adalah untuk sosial ini akan banyak dikurangin. Lalu untuk mereka tetap tidak mau mundur dari pembangunan IKN dan sebagainya. Tentu saja Antoni Budiawan ini tidak asal ngomong ya, tidak asal klaim karena indikatornya itu memang sangat jelas kalau sekarang ini bahwa ada dugaan kemungkinan pemerintah itu ya
kalau tidak memanipulasi itu, tapi ya overestimate tadi soal berkaitan dengan pertumbuhan itu, karena sangat jelas itu bahwa pada saat yang bersamaan sesungguhnya pemerintah itu sedang mengalami kesulitan secara fiskalnya ya. Ini indikatornya jelas soal penghapusan Pertalite yang selalu coba dibantah oleh Pertamina, tapi sudah dinyatakan dengan tegas oleh Pak Luhut, dan kemudian juga di sejumlah SPBU sudah menghilang soal Pertalite itu. Kemudian rencana pemerintah mengenakan pajak pariwisata pada tiket pesawat. Kemudian juga sekarang ini ada kenaikan uang kuliah tunggal di seluruh kampus Indonesia yang menimbulkan berbagai protes begitu. Dan ini disebut sebagai semacam upaya dari test the water yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi kalau nanti reaksinya mungkin nggak terlalu besar, ya pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan itu, termasuk soal penghapusan Pertalite dan lain-lain tadi. Nah, masalahnya kan sekarang ini juga sangat terlihat bahwa pemerintah itu kesulitan untuk membayar beban bunga, karena beban bunga itu terus naik, sementara penerimaan pajak dan juga non pajak, yakni bea cukai itu yang sangat rendah. Nah, di sini kita lihat pencapaian di pemerintahan Jokowi ini, beban bunga itu dalam 10 tahun 2014 ya, dalam 10 tahun itu naik sampai dengan 2023 itu realisasi naik 14,2%. Kalau menurut APBN, dan kalau ini APBN memang terrealisasi, maka beban bunga naik 14,1%. Sedangkan penerimaan perpajakan itu hanya naik 7,6% sampai dengan 2023 7,6% versus 14,2% beban bunga. Dan kita lihat di APBN 2024 pertumbuhan penerimaan perpajakan, jadi pajak plus bea dan cukai itu hanya 7,3% di pemerintahan Jokowi ini. Padahal beban bunganya 14,1%. Jadi beban bunga utang yang sedemikian rupa besarnya, dan ada yang menyebutnya sebagai utang ugal-ugalan dari pemerintahan Jokowi ini sudah membuahkan hasil beban bunga naik 14,1%, ya, dari dibandingkan 2014 itu dibandingkan tahun. Tapi bagaimana dengan realisasinya pada Q1? Di sini adalah beban bunganya sudah 114 triliun, penerimaan perpajakannya hanya 462 triliun, artinya rasio beban bunga terhadap pajak sudah mencapai 24,6%. Jadi setiap penerimaan perpajakan 24,5%, 6%, hampir seperempatnya itu harus bayar bunga. Jadi sangat luar biasa. Jadi tidak ada lagi untuk spending dan sebagainya yang tersisa. Ya, ini akan terjadi kontraksi besar-besaran gitu. Dan disinilah bahwa kepanikannya itu, maka mereka mau pungut pajak seenaknya. Kegagalan mereka akan dibebankan kepada masyarakat dengan pengurangan subsidi, dengan kenaikan pajak, dengan kenaikan harga BBM dan sebagainya. Tapi di lain pihak mereka tetap akan memberikan, sudah ada canang rumor atau bukan rumor ya, sudah ada permintaan dari kereta api Indonesia untuk memberikan subsidi kepada kereta cepat. Nah, inilah yang sangat tidak adil bagi masyarakat gitu. Kalau kita bandingkan dengan pemerintahan SBY, pemerintahan SBY ini hanya naik beban bunganya 7,9% selama 10 tahun. Di sini 14,1% per tahun, rata-rata per tahun, terus compound. Di sini 14,1% dan pemerintahan SBY 7,9%. Sedangkan penerimaan perpajakannya di pemerintahan SBY naik 15,1%. Di sini kebalikannya, enggak sampai setengahnya kenaikan penerimaan perpajakan selama 10 tahun rata-rata per tahunnya. Oleh karena itu, pemerintahan SBY bisa menurunkan beban bunga terhadap pajak, rasio beban bunga terhadap pajak dari 22,3% menjadi 11,6%. Di pemerintahan Jokowi malah naik dari
11,6% di sini menjadi per kuartal 1 adalah 24,6%. Jadi kita khawatirkan bahwa fiskal ini sudah dalam kondisi kritis. Nah tadi itu Antoni Budiawan ini sampai pada satu kesimpulan bahwa kondisi fiskal atau keuangan negara sudah kritis dan kemudian juga moneternya juga sudah mulai mengkhawatirkan karena kan bisa terlihat sekarang ini soal rupiah yang terus melemah ya terhadap dolar. Ini kan juga artinya ini krisis fiskal dan juga bisa moneter bisa terjadi. Kondisi fiskal di mana penerimaan pajak turun dan sebagainya, ini apakah ada kaitannya dengan penurunan dari kurs rupiah? Pertama adalah sejak Juli, akhir Juli ya, 1 Agustus lah ya kita bilang, akhir Juli, maka rupiah itu turun dari 15.000 ke 15.935. Luar biasa. Karena apa? Karena kinerja pada Q1 ini ya setelah Q3 2023 itu defisit neraca berjalan itu defisit lagi. Itu meningkat lagi. Bahwa di sini terdapat surplus dari neraca transaksi berjalan karena harga komoditas itu meningkat tajam. Setelah harga komoditas normal, bagaimana harga komoditas bisa normal? Karena tingkat suku bunga naik untuk menghambat inflasi. Karena kenaikan dari harga komoditas sejak pandemi ini akibat quantitative easing, akibat dari suku bunga yang sangat rendah sekali dalam waktu yang lama sehingga harga komoditas melonjak. Harga komoditas melonjak memicu yang lain-lainnya dan memicu inflasi. Oleh karena itu, saya sudah mengatakan beberapa waktu yang lalu dari 2022 ini akan terjadi 2022 tepatnya setelah The Fed menaikkan suku bunga pertama kali pada April 2022, Maret 2022 awalnya dan kemudian disusul Mei dan pasti harga komoditas akan turun dan dampaknya terhadap Indonesia adalah penerimaan negara akan turun, PDB akan turun. Dan ini semuanya terbukti. Lalu kita lihat cadangan devisa April ini tekanannya masih berat gitu. Tekanan terhadap ekonomi Indonesia masih berat di dalam kita punya moneter. Nah, khususnya cadangan devisa dari Desember 2023 sampai dengan April 2024 selama 4 bulan sudah turun 10,2 miliar dolar dari 146,4 miliar dolar menjadi 136,2 miliar dolar. Nah, di sini kita lihat cadangan April ini menekan lagi kurs rupiah. Begitu menekan kurs rupiah, artinya apa? Artinya beban bunga di dalam rupiah, utang luar negeri itu akan meningkat. Jadi akan memicu defisit neraca transaksi berjalan yang akan menjadi lebih besar lagi. Jadi kejatuhan ekonomi, krisis ekonomi di negara berkembang itu semuanya bermula dari krisis moneter. Sri Lanka itu krisis moneter. Karena apa? Karena utang asing itu keluar. Begitu utang asing keluar, maka memicu krisis currency. Krisis currency dia punya naik. Kalau currency sudah naik 50%, mau tidak mau inflasi akan naik tinggi sekali, bisa 40%, 50%, 60%. Itu yang terjadi dengan Turki dan itu terjadi dengan Argentina dan itu terjadi dengan tahun 98. Tahun 98 itu ekonomi kita pada tahun 96 itu bertumbuh masih 9%. Tahun 97 masih bertumbuh tinggi pada sampai dengan Q2. Q1, Q2, 97 sangat tinggi. Tetapi rupiah begitu
masuk Q2 itu turun drastis, anjlok dari 2.400 menjadi 3.500 menjadi 6.000 pada akhir tahun, dan inflasi akan meledak. Itulah yang memicu. Kalau sekarang rupiah menjadi misalnya $20.000, saya pastikan ini akan terjadi krisis moneter dan ini akan menjadi inflasi akan menjadi puluhan persen. Karena kita harus import. Barang-barang import akan semakin mahal dan itu memicu inflasi. Nah, kalau kita perhatikan ini memang betul tadi itu ya soal moneter kita juga jadi persoalan karena rupiah kan terhadap dolar terus melemah dan sekarang ini angkanya terus bertengger di 16.000 lebih ya. Jadi nggak turun lagi di bawah 16.000, bahkan ada kecenderungan terus naik, dan ini kalau terus menerus seperti itu dan angkanya bahkan bisa sampai tembus di atas 20.000 rupiah per dolar Amerika Serikat, ya ini bisa memicu inflasi dan pada gilirannya itu nanti juga akan memicu krisis dan ekonomi. Dan sudah menjadi semacam rumus yang baku ketika krisis ekonomi itu bertemu dengan krisis politik, maka pemerintahan itu bisa jatuh. Pertanyaannya, kalau lihat indikator-indikatornya, kapan krisis itu akan terjadi? Apakah pada masa era pemerintahnya Jokowi yang tinggal hanya beberapa bulan saja, atau ini justru menjadi beban dari pemerintahan yang baru dari Prabowo Gibran yang nanti baru akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Jangan lupa ya ini bahwa dampaknya kalau terjadi krisis ekonomi yang paling menderita itu ya pasti rakyat, terutama mereka yang ada di kelas bawah. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.